Ya Tuhan yang Maha Kasih, Pencipta hidup manusia, bagimu pujianku ini. Padamu Tuhanku segala doaku, ya Tuhan yang Maha Mulia, Pencipta alam semesta. Padamu doaku ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 19 Agustus 2020 saat ini dapat berjalan atas pertolongan dan kemurahan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Ibadah Rabu sore ini, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 140. Kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan hadirlah di sini. Hadirlah di sini, berikan berkat sejati atas kami sekalian dalam persekutuan. Tuhanku, kami menanti rahmat dan anugerah, bila agar hati kami segar, senang dan cerah. Tuhan hadirlah di sini, kami mohon padamu, nyalakanlah hati kami oleh api kasih-Mu. Tuhanku, kami menanti rahmat dan anugerah, bila agar hati kami segar, senang dan cerah. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang senantiasa memelihara kami, memberkati kami dan mengasihi kami. Saat ini Tuhan, sore hari kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan berkenan hadir mengurapi kami semua, di mana kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan telinga kami untuk mendengarkan dengan baik dan hati kami, agar kami boleh merenungkan firman ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga menyadari Tuhan, karena keterbatasan kami sering jatuh di dalam dosa, karena pikiran, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya saat ini Tuhan, Engkau sendirilah yang menyucikan kami dan mengampuni kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami, sehingga kami boleh menyampaikan firman ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhir
di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pujian nomor 144. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Dekat Engkau Tuhan, dekat Engkau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bersama-sama untuk membuka kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 21 yang akan saya baca. Kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 yang demikian, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa,
Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Salam Bapak Ibu, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini dan menghayati dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah sabda Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini adalah Rasul Kristus, oleh karena itu semua adalah kehendak Allah. Sangat berbahagia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita masih diberikan kesempatan waktu yang sangat baik untuk kita mendengarkan firman Tuhan ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21, bacaan kita hari ini memang sebenarnya syarat dengan nasihat. Dari awal sampai akhir memang kita selalu menemukan bagaimana nasihat Tuhan melalui surat Rasul Paulus ini. Bagaimanapun memang maksud sebuah nasihat adalah agar seseorang itu dapat menampilkan kehidupannya seperti yang diinginkan daripadanya. Nah, dengan nasihat, seseorang itu diharapkan akan jauh dari keadaan yang bukan saja merugikan dirinya sendiri,
atau bahkan bisa merusak citra kehidupan, tetapi agar seseorang ini dapat menampilkan kehidupan yang bermutu dalam hidup ini. Apabila orang tua memberi nasihat kepada anak-anak misalnya, apabila seorang guru memberi nasihat kepada anak didiknya misalnya, apabila seorang atasan menasihatkan kepada bawahannya misalnya, maka inilah maksud yang terkandung di dalamnya. Biasanya nasihat itu memang terdiri atas dua bentuk. Yang pertama itu bisa berbentuk larangan. Ini sifat nasihat itu adalah sebenarnya nasihat yang negatif, artinya seseorang itu diminta untuk tidak melakukan sesuatu atau bahkan menampilkan sikap tertentu, sebab perbuatan atau sikap tersebut tidak patut baginya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nasihat yang berbentuk perintah ini. Sifat nasihat seperti ini sebenarnya nasihat yang positif. Artinya seseorang itu disuruh atau diutus untuk melakukan sesuatu atau menampilkan sikap tertentu, sebab perbuatan dan sikap tersebut memang patut baginya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baik larangan maupun perintah, sebenarnya keduanya sama-sama juga menyangkut hidup. Hidup atau kehidupan di dunia ini. Nah, dalam Efesus 5, nasihat negatif dalam arti larangan tersebut, ini terdapat kalau kita perhatikan ayat 3 sampai ayat 7. Ya, sedangkan nasihat yang sifatnya positif atau perintah itu terdapat dari ayat 8 sampai ayat 21. Ini kalau kita cermati. Ya, tentu saja larangan dan perintah ini tidak ditujukan kepada sembarang orang dari surat Rasul Paulus ini, melainkan ditujukan kepada orang-orang dengan predikat pada waktu itu, predikat secara khusus, yaitu orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ini kalau kita baca dari pasal 1 ayat 1. Atau orang-orang yang ditentukan menjadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Ini pasal 1 ayat 5. Nah, orang-orang ini adalah yang dulunya adalah hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang dia hidup dalam terang, di dalam Tuhan. Ini kalau kita baca dari pasal 5 ayat 8. Katakanlah bahwa yang disapa oleh nasihat ini sebenarnya adalah orang-orang Kristen. Nah, menurut bahasa yang umum kita pakai sekarang ini, jadi orang-orang Kristen pada zaman itu yang ada di Efesus. Ya, semua sebutan itu menunjuk kepada status seseorang, status jemaat. Nah, ketika seseorang itu menjadi orang Kristen, itu berarti ia telah menerima suatu status yang baru, yang tentu saja berbeda dengan statusnya ketika ia belum menjadi orang Kristen. Sewaktu masih berada dalam status yang lama, seseorang hidup di dalam kehidupan yang sesuai dengan statusnya itu. Tetapi kalau orang itu memutuskan untuk menyandang status yang baru, maka konsekuensinya adalah bahwa ia harus hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan status yang baru itu.
Menyandang status berarti menerima tanggung jawab yang menyertai status itu. Tidak bisa tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tampaknya inilah yang menjadi soal dalam surat Efesus ini. Ketika sudah dalam status yang baru, umat sepertinya memang, atau orang Kristen sepertinya masih menampilkan diri seakan-akan masih dalam status yang lama. Yang demikian tidak bisa ditolerir. Menerima status baru berarti siap sedia hidup di dalam alam kehidupan yang baru. Memang tanpa peralihan status, kehidupan ini akan selalu berjalan terus. Tetapi yang penting dalam kehidupan ini pada dasarnya bukanlah bahwa kehidupan itu tetap berlangsung, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan yang terus-menerus berjalan sampai saat ini. Nah, inilah sorotan dalam surat Efesus, kehidupan orang-orang Kristen hendaklah merupakan kehidupan yang berpola. Dan pola itu adalah mengerti bagaimana kehendak Allah itu. Nah, maka makna kata mengerti di sini lebih luas, tidak hanya sekedar kemampuan secara intelektual. Mengerti juga berarti melakukan apa yang diketahui itu. Kalau yang dimengerti adalah kehendak Tuhan, maka itu berarti kehendak itulah yang dilaksanakan. Mengerti kehendak Tuhan bukanlah hanya sekedar sebuah teori, tetapi perlu dan harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehendak Tuhan bukan hanya sekedar untuk dirumuskan memang dalam teori atau dibicarakan dalam diskusi-diskusi. Maka ada pengalaman yang sangat berharga, ada seorang ibu yang sebenarnya sudah usia, juga sudah janda. Pada waktu dia ditanya oleh teman-temannya, setelah kamu menjadi orang Kristen itu, kekristenan itu apa? Dia tidak bisa menjawab, aku ra iso nerangke. Sing tak mengerti itu, sing yang dulu itu saya suka marah-marah, itu sekarang tidak. Ya, ini menunjukkan adanya satu perubahan di dalam kehidupannya. Nah, dari pengalaman ini Bapak, Ibu, dan Saudara, sangat sederhana sebenarnya. Tidak teorinya yang mulu-mulu, tetapi bagaimana mengetahui kehendak Tuhan itu lalu dilakukan dalam hidup ini. Kita mempunyai banyak sekali kesempatan untuk belajar mengerti kehendak Tuhan ini. Misalnya di dalam gedung gereja ketika kita mendengarkan khotbah misalnya. Atau di tempat-tempat lain ketika kita sedang mengadakan pemahaman Alkitab misalnya. Atau dalam pembicaraan keagamaan misalnya. Sayangnya tidak selalu terjadi bahwa apa yang ditemukan dalam kesempatan-kesempatan itu tidak berkelanjutan dalam penampilan sehari-hari. Ketika kita pulang dari acara-acara itu, kita sepertinya juga kembali lagi ke kehidupan yang lama dengan segala polanya,
Seakan-akan tidak ada hubungan antara pembicaraan tentang kehendak Tuhan dengan penampilan diri sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Artinya tidak ada perubahan. Dia mengatakan khotbahnya bagus, menarik, tetapi apakah ada perubahan? Tidak. Itu juga tidak ada artinya. Kehendak Tuhan adalah untuk ditunjukkan dalam penampilan dan sikap hidup, dalam tindak tanduk, dalam tutur kata, dalam kesediaan dan kesetiaan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat kehidupan nyata yang penuh dengan segala kebutuhannya. Kalau kita melihat contoh yang paling gampang adalah dalam kehidupan jemaat awal, jemaat perdana. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Itu menunjukkan bagaimana cara hidup jemaat pada waktu itu setelah dia mengikut Tuhan. Itu jelas perbedaan pada waktu dia belum percaya pada Tuhan dan setelah dia percaya pada Tuhan. Kehidupannya sangat luar biasa. Maka dengan kata lain Bapak Ibu, kita hanya akan dikatakan mengerti kehendak Tuhan kalau kehidupan kita dalam segala penampilannya sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Itulah yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sadar bahwa sama dengan orang-orang Kristen di Efesus yang telah disapa melalui surat Rasul Paulus ini, kita juga adalah orang-orang yang menerima status yang baru itu. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, bersinar cahaya cinta kasih di dalam kehidupan ini, yang melampaui tembok. Cinta kasih kita tidak hanya untuk keluarga kita, tidak hanya untuk saudara-saudara kita seiman, tapi cinta kasih kita juga ditujukan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita. Cinta kasih kita juga kita tunjukkan bagaimana cinta kasih kita kepada pemerintahan kita. Bagaimana kita juga berlaku secara disiplin, menunaikan tugas dalam kehidupan ini. Maka Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kalau itu semua mampu kita wujud kenyatakan bahwa kita sebenarnya sudah ada di dalam status yang baru itu, maka status yang baru itu punya tanggung jawab bagaimana ada perubahan dalam hidup kita. Kita tidak lagi menunjukkan kehidupan yang lama, tapi kehidupan yang baru yang dilandasi dengan cinta kasih yang bersinar, karena Tuhan Yesus yang telah berkorban mencintai kita. Bersinar cinta kasih itu kepada dunia ini supaya setiap orang menerima berkat dari Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita merenungkan firman ini sejenak untuk menghayati apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan. Kita masuki saat teduh sejenak. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengumpulkan persembahan, kita iringi bersama, kita memuji dari kidung pujian 130, kita nyanyikan nanti bait 1 dan 2, gunakan waktu yang diberikan Tuhan. Gunakan waktu yang diberikan Tuhan, waktu terus berlalu dengan cepat. Apa yang ada di dunia sekarang yang nanti dapat dibawa pulang. Tiada yang tetap, tiada yang tetap, semua yang indah pun akan lenyap. Hanya kasih Tuhan yang takkan hilang, tinggal tetap meski kita pulang. Sinarkan cahaya kasih Tuhanmu, jadilah penghibur semua insan. Jadikan saksi segenap langkahmu, akan imanmu kepada Tuhan. Tiada yang tetap, tiada yang tetap, semua yang indah pun akan lenyap. Hanya kasih Tuhan yang takkan hilang, tinggal tetap meski kita pulang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama masuki doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha murah, Engkau yang telah memberkati dan mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati apa yang sudah terkumpul ini, dan sucikanlah niat kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Dan kami juga mohon berkat untuk kehidupan kami selanjutnya, agar kami dapat menjalani kehidupan ini penuh ucapan syukur kami kepadamu. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, masih dalam perawatan, baik melalui para dokter, para medis, dan juga obat-obatan yang diberikan, seperti Bapak Ibu Teguh Wiono dan Ibu Teguh Wiono masih dirawat di rumah sakit, seperti Ibu Nurmina Bangun masih dalam perawatan, seperti Ibu Sutarto, seperti Bapak Ibu Sri Umar Lantip, demikian juga istri kami yang telah menjalani operasi katarak dan akan dilanjutkan dengan operasi retina. Tuhan, kami sadar betul bahwa kami terbatas. Kami tidak mampu berbuat apapun tanpa pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu yang mampu menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami ini. Untuk itu Tuhan, kami hanya boleh berserah kepada-Mu, karena kuasa-Mu itulah yang akan mengatasi segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini.
Demikian juga saudara-saudara kami yang sekarang ini juga dirawat di rumah sakit kan terpapar COVID-19, di mana saja mereka berada. Kami sangat merindukan dan mengharapkan akan pertolongan Tuhan. Ternyata sampai hari ini masih banyak penambahan orang yang terpapar COVID-19 ini. Itu semua kami menyadari bahwa kami kurang disiplin. Kami kurang mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan. Kami sering hanya menuruti keinginan-keinginan kami tanpa peduli dengan orang lain. Untuk itu Tuhan, sadarkanlah kami, agar kami juga tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Karena kami dapat merasakan bagaimana para dokter ini merawat di rumah sakit orang-orang yang terpapar COVID-19. Dan para perawat, para medis juga merasa khawatir dengan keadaan seperti ini. Namun Tuhan, karena Engkau senantiasa hadir, memberikan kami kekuatan bagi saudara-saudara kami, para dokter, para perawat, para medis yang lain. Itulah yang menjadi keyakinan kami, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan jikalau Tuhan berkenan, saat ini Tuhan kami memohon, wabah COVID-19 ini kami mohon kepadamu, Engkau yang mampu untuk mengakhirinya. Karena kami ternyata tidak mampu untuk melakukan. Sudah berupaya sekuat tenaga, ternyata masih tetap banyak penambahan yang terjadi. Pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai presiden, wakil presiden, jajarannya sampai pemerintahan di daerah sudah berupaya. Namun Tuhan, ternyata hanya Engkaulah yang punya kuasa untuk mengakhirinya itu. Dan bahkan saudara-saudara kami seluruh dunia yang sekarang juga mengalami seperti ini. Tuhan yang di surga, dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu, Engkau sendiri yang akan menyelesaikan apa yang terjadi saat ini. Dan juga di sisi ekonomi, kiranya Tuhan mampukan kami untuk senantiasa mampu berjuang dan bergerak untuk mengembalikan dampak dari COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan gereja-Mu yang hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk ikut ambil bagian di dalam penyelesaian wabah COVID-19 ini. Untuk Tuhan, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, visitasi klasis Blora Bojonegoro ke gereja-gereja, kiranya Tuhan sendirilah yang akan menolong kami, agar kami boleh mengadakan percakapan di gereja-gereja dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, semuanya ini kami hanya menyerahkan, berserah kepadamu. Engkau yang memiliki kehidupan ini. Engkau sendiri Tuhan yang akan senantiasa menolong kami. Jikalau kami juga akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menghantar kami dengan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akhiri bersama ibadah kita sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian 135, bait yang pertama. Umat Kristen semua wartakan Injilnya.
Kristen semua, wartakan Injilnya, berita dari surga, amanat Sang Raja, berita yang terindah, rahmat anugerah telah disediakan bagi setiap insan. Maju, maju, teguhkan hatimu, karena Tuhan menjaga jalanmu. Maju, maju, kabarkan selalu kasih dan sayang yang kekal dari Tuhanmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai Kristus. Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian. Amin.